Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Di Urban Vlog kali ini aku punya informasi yang menarik banget buat teman-teman. Aku sekarang ada di daerah Daan Mogot di Jakarta Barat, tepatnya di Pesaki. Di sini ada ruang terbuka hijau yang bukan cuma cocok buat tempat hunian, tapi juga pengelolaan airnya ini keren banget. Kayak gimana informasinya? Ini dia buat teman-teman. Oke teman-teman, jadi sederhananya itu airnya kayak gimana sih? Jadi dari air bakunya, air baku di IPA Mukerfart Pesagi ini ada yang diambil dari danau atau waduk Pesagi. Nantinya juga akan diambil dari sisa buangan instalasi pengolahan air limbah dari tower-tower atau unit-unit yang ada di Rusun Daan Mogot. Dan juga sebagian nanti dari Kali Mukerfart. Sumber air baku inilah yang menjadi sumber dari pengolahan air di IPA Mukerfart ini. Arusnya kayak gimana? Yang pertama itu air itu akan masuk ke dalam kolam MBBR 1 dan MBBR 2. MBBR itu kalau nggak salah Moving Bed Biofilm Reactor. Jadi di dalam kolam-kolam ini air tadi akan dipicu supaya bereaksi, sehingga bakteri-bakterinya tadi akan memakan bakteri yang sifatnya organik maupun juga amoniak. Ini yang disebut dengan MBBR. Ini MBBR 1, di sana MBBR 2. Kalau teman-teman lihat di sini ada butiran-butiran kecil, bola-bola kecil. Inilah yang disebut dengan bed tadi, bed biofilm, yang dia bergerak supaya menjerat kandungan-kandungan air yang ada di sini. Nanti bakterinya itu makan makan kandungan organik sama amoniaknya supaya bisa diendapin di sana. Hasilnya nanti airnya itu akan dikoagulasi dan fluktuasi, diendapin lagi supaya makin jernih. Nah, lewat pengendapan itulah air yang tadi dimasukin lagi, satu lagi tahapannya namanya ultrafiltration. Jadi di ultrafiltration ini sebenarnya kandungan-kandungan atau partikel-partikel dari air tadi udah aman, udah jernih istilahnya. Cuma untuk memastikan supaya kandungan garamnya juga diturunkan, digunakan lagi filterisasi dengan reverse osmosis atau RO. Di reverse osmosis inilah airnya siap untuk dikonsumsi karena kandungan garamnya ataupun partikel-partikel mineralnya udah sedikit banget dan seger banget untuk diminum. Mukerfart Pesagi. Tunggu dulu, maskernya mau copot. Oke, air pengolahan dari IPA Mukerfart Pesagi.
seger banget. Nggak ada bedanya sama air yang kita konsumsi, air minum yang kita konsumsi sehari-hari. Apalagi ini kita lihat sendiri treatmentnya. Jadi kita lebih yakin kalau ini air yang siap diminum, yang pengolahannya sesuai standar. Keren. Dari IPA Mokerfart ini airnya akan dialirkan ke reservoir penampungan sebelum disalurkan ke pipa-pipa di unit-unit di Rusunawa dan Mogot Pesagi ini. Pastinya ujung-ujungnya sih manfaatnya buat masyarakat, khususnya masyarakat MBR yang ada tinggal di lokasi kawasan terbuka hijau di Daan Mogot. Wow, keren banget ya. Satu hal yang aku pelajarin dari sini adalah pengelolaan air yang terintegrasi. Jadi mulai dari air baku, air limbah, sampai diolah jadi air minum, itu didaur ulang, diputer-puter terus. Artinya kita menjaga lingkungan. Debit air yang ada di sini dijaga terus, jadi kita nggak ngambil air tanah secara berlebihan. Kita nggak ngalamin krisis air juga karena pengelolaannya profesional banget. Mantep. Nah teman-teman, setelah aku keliling-keliling, sebenarnya instalasinya ini nggak terlalu luas. Nggak kayak instalasi pengolahan air yang gede banget kalau kita lihat di PDAM atau lain sebagainya. Tapi menariknya IPA Mokerfart Pesagi ini mampu menghasilkan debit air sekitar 36.000 liter per jam. Ini cukup banget untuk melayani sekitar 7 tower rencananya. 7 tower dari Rusunawa yang ada di Daan Mogot di kawasan Pesagi ini. Dan nanti setelah proses commissioningnya selesai, instalasi pengolahan air di Mokerfart Pesagi ini akan dikelola secara profesional dan secara menyeluruh oleh Pamjaya. Dan Pamjaya juga yang akan melayani masyarakat-masyarakat di Rusunawa di kawasan ini untuk mendapatkan air minum yang seger, yang selalu tersedia, terjangkau, dan kualitasnya mantap. Nantinya setelah selesai dikonstruksi, IPA Mokerfart ini akan juga jadi lahan edutainment. Jadi warga yang datang di sini bukan hanya bisa nikmatin airnya, tapi juga bisa mengetahui prosesnya, belajar, mendapatkan edukasi gimana sih caranya ngolah dari air baku, dari air sungai atau dari air danau sini jadi air yang siap diminum. Konsep yang menarik. Jadi orang tuh bisa nambah pengetahuannya, pastinya dapetin manfaat juga. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku. Terima kasih banyak untuk Pamjaya yang udah ngizinin aku main ke sini dan belajar banyak tentang IPA Mokerfart di sini. Semoga proses konstruksinya bisa selesai dan proses penyerah terimaan bisa juga lancar sehingga masyarakat warga yang tinggal di Rusunawa di Daan Mogot ini bisa terlayani. Dan itu dia teman-teman informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Dah.